Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia jamaah ngaji tafsir Al-Quran dengan referensi kitab tafsir Al-Ibris Mu'alif Mbah Kiai Haji Bisri Mustafa Rembang dengan sanad Mbah Kiai Haji Samsul Mu'in Khalid, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Darul Amin, Jajak Banyuwangi, Jawa Timur. Semoga berkah. Amin. Dilanjutkan surat Ali Imran ayat 85 dan ayat 86. Tema janji para nabi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tentang kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa syahidu anna rasula haqqun wa ja'ahumul bayyinat. Wallahu la yahdil qaumad dzalimin. Artinya, dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Ayat 86. Bagaimana Allah akan memberi petunjuk kepada suatu kaum yang kafir setelah mereka beriman serta mengakui bahwa Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu benar-benar Rasul, dan bukti-bukti yang jelas telah sampai kepada mereka. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang zalim. Paman lan sing sapane wong ya betagi kang amre sapa man amre ghairul islami khaliliyane agama Islam dinan ing agama falan yukbala mongko ora den trima sapa man minhu saking man wawa falan yukbala mongko ora den trima apa din agama minhu saking man wawa utaiman fil akhirati ing dalam akhirat iku minal khosirina golongan wong kang padha ketunan to rugi-rugi kabeh. Ayat 86. Kaifa yahdi ora nuduhake sapa Gusti Allah kauman ing kaum kafaru kang padha kafir sapa kaum ba'da imanihim ing dalem sawise imane kaum wa syahidu lan sawise neksani sapa kaum anna rasulah ing satune utusan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku hakun hak waja'ahum lanakane ing kaum opal bayinatu pira-pira pertanda bukti yang jelas. Allah ta Gusti Allah taala iku la yahdi ora nuduhake sapa Allah al-qauma ing kaum adz-dzalimina kang padha zalim kabeh. Ayat 85. Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan Allah bahwa barang siapa saja mencari agama selain agama Islam, atau barang siapa
tidak mau tunduk kepada ketentuan-ketentuan Allah, maka, nah ini akibatnya, maka iman orang itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada contohnya, sebagai contoh yang dikemukakan orang-orang musyrik dan orang-orang yang mengaku beragama tauhid, padahal mereka orang musyrik yang mengaku beragama tauhid itu mempersekutukan Allah. Ya, contoh seperti ahli kitab penganut agama Nasrani menyekutukan Nabi Isa anak Allah, yang tidak berhasil membawa pemeluk-pemeluknya tunduk di bawah kekuasaan Allah. Jadi ahli kitab itu kan mempersekutukan Allah, menganggap Nabi Isa anak Allah. Nah, jadi contoh itu ahli kitab penganut agama Nasrani yang tidak berhasil membawa pemeluk-pemeluknya tunduk di bawah kekuasaan Allah, nggak berhasil. Nah, agama yang semacam ini hanyalah merupakan tradisi belaka. Tradisi belaka itu yang tidak dapat mendatangkan kemaslahatan kepada pemeluknya, tidak dapat mendatangkan keuntungan kepada pemeluknya, bahkan, nah ini malah bahkan menyeret mereka yang menyekutukan ke lembah kehancuran. Nah, dan menjadi sumber permusuhan di antara manusia di dunia, saling pembunuhan, saling perang, serta menjadi sebab penyesalan mereka besok di akhirat ini. Orang yang mencari agama selain Islam untuk menjadi agamanya di akhirat nanti, orang itu loh termasuk orang yang rugi, sangat rugi. Kok bisa? Sebabnya apa? Karena ia telah menyia-nyiakan akidah tauhid Allah Maha Satu yang sesuai dengan fitrah manusia. Memang fitrah manusia itu Allah satu, tauhid. Ayat 86 mengenai sebab turunnya ayat 86 sampai dengan ayat 86 sampai dengan 89 dapat dikemukakan sebuah hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, An-Nasai, Al-Hakim dan Ibnu Hibban, bahwa Ibnu Abbas berkata, ada seseorang dari golongan Ansor, orang Madinah, sudah masuk Islam. Kemudian orang Ansor itu murtad. Murtad itu bergabung ke golongan orang musyrik. Tapi setelah kegabung orang musyrik, orang Ansor tadi murtad tadi menyesal kenapa aku murtad, kebingungan. Lalu orang itu minta kepada kaumnya atau temannya agar ditanyakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tanyakan, bisakah diterima tobat saya? Saya murtad. Nah, ditanyakan. Maka turunlah ayat 86 ini sampai ayat 89. Nah, kemudian disampaikanlah hal itu kepadanya, pada orang murtad tadi, maka ia kembali masuk Islam. Akhirnya menyesal, tobat, masuk Islam lagi. Orang yang kembali menjadi kafir sesudah beriman, Allah tidak akan memberikan jalan untuk mendapatkan petunjuk. Mengapa kok tidak diberi petunjuk oleh Allah? Karena mereka yang orang yang kembali menjadi kafir beriman tadi tidak mengakui berita gembira
tentang kedatangan baginda Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang sudah tercantum dalam kitab-kitab mereka, kitab Taurat, kitab Injil. Nah, semula itu apa ada awalnya loh? Mereka orang-orang yang golongan Yahudi Nasrani itu berkeinginan untuk mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad SAW apabila mereka itu loh orang-orang tadi loh, orang Yahudi Nasrani diberi umur panjang. Oh, kalau aku besok di umur panjang, aku akan ikut Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, dan apabila Nabi baru itu diutus dari kalangan mereka golongan Bani Israel. Jadi agama Nabi ya baru dari golongan Israel, aku akan ikuti. Nah, tetapi setelah ternyata terbukti Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu datang, dan Kanjeng Nabi Muhammad SAW bukanlah dari golongan mereka, dari kalangan Bani Israel, tapi dari golongan Quraisy Mekah, bangsa Quraisy Mekah. Nah, ya. Meskipun seperti itu tetap ingkar, walaupun bukti-bukti yang nyata tentang Nabi Muhammad SAW tadi sudah benar-benar sesuai dengan kitab Injil, itu tetap ingkar. Jadi orang yang mulanya beriman kemudian kafir kembali ini. Nah, orang seperti ini, mereka seperti ini menganiaya diri sendiri. Dan Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang menganiaya diri sendiri, menyiksa diri. Karena apa? Karena Allah telah menerangkan bahwa petunjuk kepada jalan yang benar hanya dapat berpengaruh apabila orang itu bersih jiwanya, bersih hatinya, sehingga orang itu dapat menerima bukti-bukti kebenaran dari petunjuk Allah. Tetapi kalau orang itu hatinya telah dinodai kezaliman, ya maka orang itu akan menyeleweng dari jalan yang benar. Oleh sebab itu mereka tidak akan mungkin lagi menerima petunjuk Allah. Mudah-mudahan kita Allah diberi daya sampai akhir ayat. Husnul khotimah. Allahumma amin. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.